In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bila kalian melakukan kebaikan, maka sejatinya kalian itu melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Terima kasih Ustadz, Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah. Saya kira beliau mau ceramah, mau bilangin saya atau bahkan mengkritik saya, malah waduh terlalu memuji saya sampai kopiah saya nggak muat ini tadi Ustaz. Duh, bahaya ini, bahaya. Tapi luar biasa ya, artinya mungkin memang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberi jatah seseorang itu memang sesuai porsinya masing-masing. Seseorang itu memiliki jatahnya masing-masing. Jadi si fulan ini jatahnya apa, jatahnya apa. Mungkin Ustadz Sulmet ini jatahnya ya di TV, bahkan beliau tadi di sinetron, sampai bertemu istri beliau. Sampai kayak gitu. Mungkin kalau jatah saya ya ini menemani panjenengan semua ini, garangan-garangan ini tadi ya. Ya semoga doakan saya terus sehat Ustadz, dan doakan saya ini ya kuat ya, karena ya kadang anak-anak ini nggak begitu menguntungkan. Tapi alhamdulillah, jadi saya itu kalau capek Ustadz, mungkin kita dari luar kota, luar pulau, luar negeri, kalau capek ya vitamin saya ketika Senin sama Kamis duduk di sini, bahkan awalnya kadang ngantuk-ngantuk kayak ini tadi, saya capek gitu ya, nanti ketemu orang-orang ini nggak tahu sehat lagi, vitamin. Padahal kalau dilihat kan kayak racun. Tapi ternyata kalau diajak ngaji itu jadi vitamin mereka itu. Iya, padahal kalau dilihat dari lahirnya, dohirnya itu ya kayak racun itu tadi. Jadi luar biasa, Masya Allah. Ya, tapi memang seperti itulah. Itu tadi istimewa yang didahulukan Ustadz Sulmet itu tadi. Ya seperti bahasa simpel yang sering saya sampaikan kepada panjenengan semua, artinya kita itu gimana menjadi seseorang itu jangan sampai selalu menunda-nunda. Mungkin sedekah, saya kalau harus punya uang banyak, mungkin tobat, kadang wah mumpung masih muda, kadang seperti itu. Padahal kata Ibnu Athaillah Sakandari itu, ketika seseorang itu menunda-nunda amal solehnya atau menunda-nunda perilaku kebaikannya, berarti di dalam hatinya itu masih ada beberapa kotoran, di dalam jiwanya itu masih memiliki kotoran-kotoran. Nah, ketika kita itu ingin membersihkan kotoran-kotoran tersebut, ya mensegerakan. Ketika ingin tobat ya nggak usah menunggu besok-besok, ingin sedekah ya nggak usah menunggu harus sudah ngumpul banyak. Orang itu kadang kalau nggak punya apa-apa, niat baiknya itu banyak, tapi setelah punya, nah itu berbeda memang. Itu berat. Makanya saya cerita ke Ustadz Sulmet, saya itu berusaha setiap Senin dan Kamis itu saya pulang. Karena kalau di luar kan saya mesti pulang itu kalau orang Jawa Timur di Bekasi Berkat. Bahkan kadang ya ada yang dikasih uang, kadang ada yang dikasih apa. Tapi kalau saya Senin sama Kamis di sini, ya kadang malah ngeluarin uang saya. Belajar ikhlas itu, dan semua keikhlasan itu pasti berawal dari paksaan. Pasti berawal dari paksaan. Kamu bisa sabar dengan pasanganmu, kamu bisa istiqomah sholat berjamaah, kamu bisa tahajud bangun tengah malam, kamu bisa sholat hajat bangun tengah malam,
ini awalnya pasti dipaksa, dan ketika keterpaksaan yang kita upayakan itu terus kita istiqomahkan, itu akan menjadi keikhlasan yang sempurna. Karena biasa, ya udah, mungkin biasa sedekah biasa jamaah, kalau nggak jamaah gak enak, akhirnya ikhlas. Tapi kalau kita tidak mau memaksa diri kita, ya udah, diri kita ya kayak gitu wae, jadi garangan terus. Tapi yang jelas, kebaikan apapun yang pernah kamu lakukan ini tidak mungkin tidak akan berbuah hasil yang istimewa, sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bila kalian melakukan kebaikan, maka sejatinya kalian itu melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asraktum falah. Ketika kamu itu melakukan keburukan, maka sejatinya kamu itu melakukan keburukan untuk dirimu sendiri. Loh Gus, tapi saya itu kadang berbuat baik terhadap fulan terhadap si A si B, tapi kemudian si A si B itu membalas kita itu dengan keburukan. Loh, kebaikan yang kita upayakan terhadap orang lain ini pasti akan kembali kebaikan ke dalam diri kita, walaupun tidak pasti kembali dari orang yang kita perlakukan baik. Jadi semisal saya baik sama Danu, belum tentu yang membalas kebaikan itu pasti Danu, tapi Allah itu pasti akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu tadi. Saya baik sama Ustadz Solmed, belum tentu nanti yang balas kebaikan Ustadz Solmed, tapi bisa jadi Allah itu melewatkan jalur yang lain. Ustadz Solmed baik dengan saya, belum tentu yang balas kebaikan Ustadz Solmed ke saya ini tadi pasti saya, belum tentu. Makanya kalau panjenengan itu melakukan kebaikan, sudahlah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Yakinlah bahwasanya kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, walaupun tidak dari orang yang kamu perlakukan baik, tapi artinya Allah pasti akan membalasnya. Itu pasti itu. Lah, banyak orang gagal atau kecewa melakukan kebaikan itu karena memiliki ekspektasi, saya baik dengan si A, si A nanti biar balas baik dengan saya. Akhirnya si A tidak balas kebaikan, patah semangat, sudah apa, kecewa, kuciwo, wes kecewa. Oh, saya ini padahal sudah tulus, sudah baik loh Gus, tapi dia malah balas dengan keburukan. Ya udah, saya juga balas keburukan. Wah, ini yang salah. Kita dibaiki oleh saya itu pernah, Ustadz, ini contoh, saya itu penting punya prinsip, selagi ada orang itu menghina saya atau apapun itu, ini ya untuk pembelajaran diri saya sendiri. Ceritanya seperti ini, beberapa tahun yang lalu saya itu waktu tanggal 1 Agustus itu biasanya kan ada undangan di istana itu loh, tahlilan akbar atau apa. Nah, kemudian saya itu ketemu kiai-kiai sepuh, saya minta doa. Pada waktu itu kondisi saya dan majelis ini banyak yang hujat lah, mungkin apa itu wes para, ya ini karena anak-anak ini kan macam-macam. Tadi istrinya Ustadz Solmed saja ketawa-ketawa tak kasih tahu kalau Harlah itu kita itu ya ada band dulu marginal itu kesini, marginal yang tatonya penuh itu loh, Jakarta, band punk itu ke sini. Nah, akhirnya kan kita dihujat dan sebagainya. Kemudian saya ketemu kiai sepuh di istana itu bilang, Yai doakan saya. Sudah Gus, nggak usah bingung, penting tujuannya takwa Allah.
mengajak orang bertakwa kepada Allah dan mengajak diri kita bertakwa kepada Allah, kemudian semua yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridhonya Allah, sudah semuanya akan beres. Dan ternyata apa yang dikatakan kiai tersebut sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man iltamisa ridho Allahi bisa khotin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang fokus mencari ridhonya Allah di saat orang lain itu tidak suka kepada dirinya, maka kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupkan dirinya dari bergantung dari orang lain. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Bahasa elitnya apa? Entuk dekengan pusat, mendapatkan dekengan pusat. Makanya ketika orang itu bertobat, oh kamu itu masih tatonan, sholat kamu itu gimana, apa sah? Sudahlah, cari ridho Allah. Kamu itu sodakoh di video mungkin, penting kamu niatnya itu baik, kamu niatnya tidak riya, sudah gas saja. Wah kamu itu gini, ngaji buat apa? Mungkin kamu dihujat ngaji sekali. Dulu itu banyak orang ngaji di sini karena mungkin dia itu peminum, dia pemabuk, terus dihina. Oh kamu itu sholat saja belum 5 waktu saja belum penuh, sudah ngaji kayak gitu. Wes apa kamu itu dihujat kayak gitu. Kemudian sudah nggak ngaji, akhirnya kembali menjadi preman lagi, kembali menjadi peminum lagi, kembali menjadi orang bucin lagi. Ya, bahkan di sini itu ada terlanjur dekat bertahun-tahun, terlanjur bahkan kadang membantu menyekolahkan pasangannya, ternyata takdir Allah berkata lain. Ternyata bukan jodoh dirinya tapi jodoh tetangganya lah. Itu biasanya kopiahnya putih. Makanya benar yang dikatakan Ustadz tadi, kita itu nggak usah menunggu-nunggu lah. Sudah kau menunggu banyak apa? Gak usah. Man amila amalan kasahullahu ridaahu. Kata Rasulullah, man amila amalan kasahullahu ridaahu. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, maka Allah pasti akan membalasnya. Man amila amalan kasahullahu ridaahu. Barang siapa melakukan perbuatan, pasti Allah akan membalasnya. In khairan fa khairan. Ketika yang dilakukannya baik, pasti Allah akan membalas baik. Wa in syarran fa syarran. Ketika yang dilakukan buruk, pasti kembalinya juga buruk. Ya hidup ini tergantung apa yang kamu tanam lah, gitu loh. Ya tapi Ustadz tadi juga benar, ini mungkin berkah dari pendahulu-pendahulu saya, guru-guru saya, kakek-kakek saya. Ya mungkin seperti itu. Mungkin saya sekarang di mana-mana dimuliakan orang itu ya karena tanaman kebaikan pendahulu-pendahulu saya, kakek-kakek saya. Ya makanya ya Allah, ya mungkin nggak sepanjenengan sekarang menanam kebaikan, bisa jadi nanti yang memetik bukan panjenengan tapi bisa jadi keturunan panjenengan. Ya siapa tahu dari keturunan panjenengan kemudian menjadi ulama-ulama masa depan, kemudian menjadi presiden-presiden masa depan.
itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Makanya jangan pernah menunda bertobat, menunda berbuat baik, menunda bersedekah, apalagi menunda birrul walidain, menunda berbakti kepada orang tua. Ini adalah salah satu kebodohan. Karena di dunia ini kunci termudah mencari ridhonya Allah itu dengan berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Yang masih hidup dengan kita ikuti apa yang beliau kehendaki ataupun apa yang membuat beliau bahagia. Ketika sudah meninggal ya dengan doa-doa yang kita istiqomahkan, memohonkan ampunan terhadap beliau-beliau. Ya, semoga hidup kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin keistiqomahan sholawat yang panjenengan baca setiap malam Jumat ini pasti tidak akan sia-sia. Panjenengan nanti akan merasakan. Saya itu memiliki prinsip, Ustadz, entah itu jenengan atau siapa, pasti saya itu selalu mengamati ketika ada orang sukses, dia itu pasti memiliki keistiqomahan religius. Siapapun orang sukses itu pasti, yang suksesnya lama, coba teliti. Misal di desamu ada abah siapa, sukses, entah itu sukses rezekinya, entah itu sukses ilmunya luar biasa, pasti memiliki keistiqomahan religius, pasti. Kayak pondok An-Nur yang mau Ustadz mau nyantrikan putra Ustadz di situ itu, pondoknya kan besar, 30 hektar. An-Nur 2 Malang, Guzen. Itu Yai Badruddin itu ayahnya Guzen itu kan keistiqomahan religiusnya baca surat Waqiah itu. Baca surat Waqiah. Istiqomah surat Waqiah. Sekarang pondoknya An-Nur 2 itu 30 hektar. Mulai dari secukupnya, kemudian sampai namanya pondok pesantren wisata. Ombo banget 30 hektar. Yang mau dibuat nyantrikan putranya Ustadz Solmed ini loh. Nah, punya keistiqomahan salah satunya yang masyhur itu membaca surat Waqiah. Nah, kakek saya ya gitu. Salah satu keistiqomahan religiusnya itu nariyah, sholawat nariyah itu kakek saya. Ini Ustadz Fuad ini dulu sering derekkan ini Cilacap ya, Cilacap. Dulu sering derekkan itu kakek saya nyupiri kakek saya. Nyupiri nganter ke rumah ibu saya ini, nyambangi, nyupiri nderek nih, man khodama khudima, barang siapa yang melayani pasti kelak dia akan dilayani. Lah Ustadz Fuad ini dulu nyupiri kakek saya, sekarang kemana-mana disupiri. Sekarang setahun itu bisa ke Mekah berapa kali Ustadz? 9 bisa ya? 9 bisa ya? 9. Beliau travel kok. Iya, 9 kali sekarang. Dulu padahal waktu mondok ya katanya biasa-biasa saja. Gitu. Tetapi tanamannya mungkin Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini mungkin beliau ikhlas. Ketika nganter Mbah Yai ikhlas. Lah anak-anak sekarang coba disuruh, kalau nggak dikasih uang mana mau berangkat. Iya, disuruh orang tuanya ya gak gelem, tapi nek sing nyuruh yange ngono ya ombak gede tak serebrangi. Gunung jeblok dijelungupi. Ya itu. Ya karena kena faktor penyakit tolol itu tadi. Ya gitu loh. Yai Fuad ini cerita sendiri dulu, sekarang 9 kali biasa beliau umroh haji hampir setiap tahun Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini dulu nyantri supir biasa tapi ikhlas.
Nek koyo Yadi supirku kae yo mbuh. Nek Yadi kae yo mbuh. Mbuh karek ikhlas apa ora ngono lho iki lho. Heeh, ya jadi kayak gitu. Terus Yai Ali Azhari yang sekarang wakil Yayasan Unisma yang sampai pernah ngaji di mana Jerman, Inggris, London, alumninya kakek saya. Dulu waktu mondok katanya juga nggak punya apa-apa, cuma pernah keberkahan, pernah dikasih sama Mbah Yai Bat, Mbah Yai Zubair Abdul Ghafur itu pernah dikasih pisang bekasnya beliau. Dan sekarang semisal saya makan, kamu tak kasih bekas, muntah-muntah kamu. Jadi pernah dikasih pisang bekasnya Mbah Yai Bat, suruh makan, dipangan. Tapi kalau orang sekarang, wah anak saya kok dikasih sisa. Nah itu, padahal itu berkahnya full itu. Saya itu dulu, beneran ini beneran, saya itu dulu kalau di pondok, saya selalu rebutan bekas guru saya. Jadi ini beneran. Jadi kalau guru saya ngajar di kelas itu kan mesti ada teh. Yang buatin biasanya bendahara atau ketua kelas. Nah, saya itu berusaha kalau guru saya sudah mau pergi, nah ini serayan sampai kok dihabisin teman saya, wah aku waplai pok didum barokah dan alhamdulillah sekarang ya hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya dicukupi, walaupun saya itu tidak sekaya Ustadz Solmed, tapi alhamdulillah cukup, saya istri satu juga cukup, cukup banget, aman anak nambah siap, pokoknya sing ngomong ya enek. Alhamdulillah ya Allah, ini luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita juga dapat berkah ilmu beliau, keistiqomahan beliau. Tapi yang paling penting dari semua kesuksesan seseorang, jangan kamu lihat hasilnya saja, tapi lihatlah prosesnya. Saya yakin Ustadz Solmed bisa seperti ini, dulu pasti ada riyadhah atau kesulitan-kesulitan di masa yang lalu lah, sampai sekarang benar-benar ditata oleh Allah, ini pasti itu. Mungkin itu saja, mungkin coba jamaah yang paling jauh Ustadz Solmed biar tahu ini. Jakarta ada. Coba ini Jakarta dulu ini, pakai tato ini. Ya, berdiri. Wah, berdiri di situ aja, tenang, kasih mic. Nah, carikan mic dulu. Wah, ini Jakarta loh ini Ustadz. Jakartanya mana ini? Wah, ini pakai tato, keren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus, Ustadz, perkenalkan nama saya Dani. Saya dari Jakarta. Jakartanya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat? Iya. Jakarta Pusat. Masjid Istiqlal. Sama Istiqlal itu mananya? Dekat. Oh, pojokan itu ya. Siap. Pojokan itu. Oh, samping Indomaret itu ya. Belakangnya. Selalu ada. Oh, belakangnya Indomaret. Namanya siapa tadi? Dani. Ya. Sama siapa Mas Dan? Sendiri. Naik motor. Berangkat kapan? Minggu kemarin, hari Rabu. Hari Rabu nyampe malam. Saya yang kesini udah yang ketiga kali. Yang malam Jumat kemarin yang pertama. Hari Selasa juga, yang malam Selasa saya datang, dan ini yang terakhir. Soalnya saya nanti hari Sabtu pulang. Loh, kenapa kok riwa-riwi kembali pulang? Soalnya sekalian ziarah nenek saya. Di mana? Di sini, di Blitar. Di Pakunden. Oh, orang tua Blitar? Iya. Ayah, ibu?
Ibu yang Blitar, ayah Jakarta. Ayah Jakarta, Ya. Jakarta Pusat, Jakarta Pusat. Dekengan Pusat. Makanya mampir ke sini. Siap. Oh gitu, jadi sambil mudik. Betul. Tapi paham bahasa Jawa? Sedikit. Kan lahir di Jakarta. Iya betul. Ya mohon maaf loh, saya biasa bahasa Inggris. Sama Jepang. Karena saya punya kembaran Ustadz, ini baru muncul di sosial media. Saya itu punya kembaran, mirip banget sama saya. Tapi ganteng sana. Iya, lebih muda. Tapi karismanya besar saya. Di Fukushima Jepang. Sudah lihat? Ada kembaran saya di Fukushima Jepang. Saya sampai pengen ke Jepang ini. Ya pengen nyetui kembaranku tok. Jajal kegiatannya apa ning kono? Engko nek nakal sikat ae. Kembaran kok aku kembar, santai aku kembar ya piye. Sing sitok karo ibuku paling diguak. Ya kuwi paling ya. Guak ngono. Apa aku anak nek nemu santai. Alhamdulillah. Mas Dani, kenapa kok sampai berkali-kali ke sini? Apa ya cuma hiburan saja atau gimana? Merasakan apalah? Saya yang pertama itu mengambil berkahnya, ya kan. Yang kedua itu saya ingin menambah pengetahuan ilmu agama saya. Seperti itu. Oh, itu sih. Siap. Karena kan mungkin ya orang tatoan atau gimana, mungkin dari masa lalunya. Tapi sekarang kegiatannya apa? PNS, pegawai negeri serabutan. Oke. Baru lagi nih Ustaz, PNS. Saya kaget, wah PNS kok gaul ngene. Ternyata pegawai negeri serabutan. Bagus. Saya. Sudah menikah? Belum. Umur berapa? 29. Oh, ya bentar lagi menikah aja. Insya Allah Gus, doain aja. Biar cepat. Tapi sudah punya mantan kan? Ditinggal nikah Gus. Iya, tahu saya itu kasusnya itu. Ditinggal nikah. Ya kayak contohnya tadi, udah bantu banyak dia. Tapi ya gimana lagi, takdir berkata lain. Udah bantu banyak kan? Ya. Lumayan lah. Ya lumayan. 4 tahun Gus. Ya gak masalah. Setelah hilang baru dia memiliki niat, ya udah sodakoh. Tapi niatnya nggak di awal, di akhir. Tapi nggak apa-apa. Penting bisa move on lah. Insya Allah, Allahu la yuqadiru syai'an illa li hikmah. Pasti dibalik semua keputusan Allah tersimpan hikmah yang luar biasa. Saya yakin Mas Dhani bisa dapat yang lebih baik lah. Amin. Oke. Serabutan, terus selain itu kegiatan nongkrong apa-apa? Paling ojek online. Oh, ojol. Iya, ojek online di sana. Siap. Oke. Ya udah, gitu aja. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Ini kan Mas Dhani, ada rezeki ini jadi di sini unik Ustadz. Banyak yang sedekah kayak gini. Ini ada dari toko emas Dwi Jaya Nggurah Kediri, Tahsin Quran Ar-Raihan Turus Nggurah Kediri, Pak Saihu Jasa Renovasi, almarhum Bu Tukini, dari Bu Nelly, Pak Afif Cengkrong Trenggalek minta doa ya, Dita Trans, Ibu Rojia Depot Kuncung, Ali Paving, Haji Najib, siapa ini? Jamaah ST Waskita JLS Lot 2. Ini dikasih rezeki, ini dia kasih rezeki berapa ya?
Tapi uangnya jangan buat nakal, buat nikah aja. Iya. Mahar. Enggak Gus, udah insya Allah lagi memperbaiki diri. Oh siap. Bengkel, di bengkel. Kriterianya yang seperti apa Mas Dani? Nggak muluk-muluk Gus, yang terima apa adanya aja. Wah. Ya mungkin Mas Dani bilang seperti itu karena luka yang dulu terlalu dalam. Ya, rezekinya dari beliau-beliau yang tak bacakan tadi 1 juta. Alhamdulillah. Dapat sarung Gus Ikdam series. Amin. Kemarin itu ada orang nggak dapat jodoh, pakai sarung Gus Ikdam series. Pagi langsung ketemu. Didodok cewek rumahnya. Rumahnya didodok cewek langsungan. Mas nikah sama saya. Oke. Oh, uang dalam sarung. Terus ini ada tambahi lagi sarung mangga. Sarung mangga, ya. Lato-latonya biar sak mangga. Ini ada Trisna Store. Oh. Ya kadang ini kayak majelis, kadang ya kayak toko. Apa-apa ada di sini Ustadz. Kaos-kaos dari mana? 2 stroke. Oh, 2 stroke Nyawiji. Balapan tuh. Hah? Balapan. Iya, balap liar. Enggak itu acara 2 stroke Nyawiji di Tulungagung. Ya. Makasih ya Mas Dani. Mungkin mau disampaikan apa? Enggak ada kata-kata. Enggak ada kata-kata. Enggak Ya. ada. Terima kasih Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang dari Jawa lagi? Wah, Riau. Coba Rio. Bener dari Riau. Coba Riau. Yang siapa? Yang gondrong apa yang ini? Oh ini. Mondok. Ya, coba. Salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Agusti Gus. Siapa? Wahyu Panjalu Gus. Wahyu Panjalu. Nggih, tapi Panggilannya Panjalu. bisa dipanggil Panjalu Gus, cuma nek kanca-kanca niku manggile Galino Gus. Galino. Nggih, Gus. Galino rumahnya mana? No. Hah? Kula Riau Gus. Riau. Nggih. Terus di sini kuliah mondok. Saya kuliah di Jakarta Gus. Jadi terus ada penelitian di Imigrasi Blitar. Terus sekalian ke sini Gus. Oh, sudah berapa hari di Blitar? Baru tadi siang sampai di Blitar Gus. Baru tadi siang di Imigrasi Blitar. Pulang ke Jakarta kapan? Kalau pulang ke Jakarta mungkin di hari Rabu Gus, soalnya mau ziarah ke Sunan Ampel dulu Gus. Oh, ini pertama kali ya ke sini. Enggak Gus. Gimana Mas Galino? Mas Panjalu? Kenapa kok inisiatif pengen ke sini gitu loh? Mampir ke sini gimana? Penasaran? Bukan Gus, jadi cerita sedikit Gus. Siap. Bapak saya tuh nyalek, bapak saya itu anggota dewan, terus Siap. nyalek lagi, kalah Gus. Siap. Dan di situ apa namanya Gus? Utangnya akeh. Utangnya banyak. Yes, serius. Jadi anu Ustadz, ayahnya nyalek itu, terus kemudian kalah, hutangnya banyak, terus tetapi sebelum nyalek kembali juga udah ngikutin Gus. Terus ikutin saya. nggih, juga air dan sebagainya lah Gus. Di situ itu dari Mauli Sinduduror menghasilkan kemudahan untuk bayar hutang Gus. Dari hampir 1 M, sekarang ibaratnya tinggal 100 jutaan Gus. Wah, gila. Tapi ayah jenengan itu mantep banget sama saya ini, sama sini loh, sama rutinan ini mantep, sama Sabilu Toba. Alhamdulillah Bapak Ibu mantep Gus. Bahkan Ibu itu memiliki
perkumpulan mungkin hanya 7 sampai 10 orang, itu yang dirasakan sama. Rezeki yang diberikan oleh Allah, iki kok gak entek-entek, piye? Wah, lah beda sama anak-anak. Sholawatan di sini nggak mantep, mulakno tambah suwi utangnya akeh. Karena nggak mantep ini, nggak yakin ini, harus mantep. Jadi sekarang dari 1 M berapa tahun itu? Dari 1 M sampai tinggal sekitar 100. Kalau hampir 1 M, Gus. Cuman kalau proses pembayaran itu nggak sampai 1 tahun, Gus. Wah, gue loh, mustajabah. Dan saya apresiasi banget sama ibu saya, Gus. Karena bapak saya nggak tahu perihal utang segitu banyak, yang menyelesaikan hanya saya dan ibu saya untuk proses penyelesaian, Gus. Masya Allah. Terus setiap Kamis itu mengikuti live? Setiap Kamis dan Selasa, Gus. Malam Selasa, Gus. Mengikuti live streaming dari Riau? Enggak, Gus. Wah, berarti Riau ya akeh ya jamaah di sana. Seharusnya kapan-kapan kita ke sana juga ya. Baik, Gus. Mohon ya itu nunggu utangnya lunas dulu aja. Nanti tak kesana sama Ustadz Solmed nanti. Siap. Kita survei lokasi Siap. di Riau, cek log. Siap, Gus. Tapi ya kalau belum lunas ya bahaya lah. Utang mana yang lagi, Gus? Saya jangan nih, ya Allah istimewa, Mas Panjalu ya. Gus. Terus gimana? Nyampe di sini jam berapa tadi? Saya sampai sini tadi kan sekitaran jam 3, Gus. Masya Saya tadi Allah. malam sakit, terus sampai sini di penginapan saya ingin tidur, Gus. Tapi mboten saged tilem karena di hati sudah seneng sak karepe dhewe ngoten lho, Gus. Poh. Jadi penginapan tetangga-tetangga sini, Ustadz, iya? Nggih, Gus. Jadi tetangga itu sekarang jadi juragan WC, juragan, tetangga saya, penginapan banyak orang nginep di sini itu, banyak, jalan semua, resort, Jadi jam 3 terus ke sini wis seneng sendiri. Nggih, Gus. Gimana setelah nyampe sini? Wah, kan biasanya lihat di live. Baik. Apa kurang lebihnya? Apa lebih buruk daripada di live apa piye? Ya lebih baik dari live, Gus. Tetapi yang saya cari orangnya tidak ada, Gus. Siapa? Mbah Margono. Nih di Margono iki, Mang. Margono itu nganu Ustadz yang nabuh nganu. Memang agak unik. Bentuknya kayak Bas Hadroh. Jadi Margono itu nganu apa itu? Ya penuh, tartunya penuh, tapi tim solawat, tim Hadroh itu ikut saya lama banget Margono. Jadi mulai dia itu anak jalanan, hobinya motor. Kalau nyeting motor Margono itu dulu nggak pernah pakai baju. Iya, nggak pernah pakai baju, terus wes mau ngetril, jamping dulu. Sekarang ini sekutu ngurusi hadroh gitu, apalagi sama istrinya lebih kutuk lagi. Istimewa itu. Oh, ngefans Margono. Yang saya cari nggak ada ternyata orangnya. Kok ya enak ya sing ngefans ya. Istimewa Margono, berarti istimewa. Nanti ada di belakang mungkin. Karena dia kalau Banjari ngene iki ra tek seneng Margono iki senengane selawatan dangdutan koplo. Koplo. Ya udah, salam nanti ke keluarga, semoga terus istiqomah, semoga kapan-kapan ditakdir bisa ketemu saya. Nggih, amin, Bos. Tapi ya itu jamaah harus ngambil hikmahnya itu. Tidak bisa jenengan satu kali melakukan kebaikan kemudian mengharapkan balasan kebaikan, belum bisa seperti itu. Semua kebaikan yang membuahkan hasil yang instan itu adalah kebaikan yang istiqomah. Al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah akan menarik keistimewaan di dalam diri kita. Itu ya, makanya yang istiqomah itu ya Mas Panjalu. Ini ada hadiah buat jenengan dari teman-teman tadi yang saya bacakan dari toko emas barang ini.
Ini buat nambah nyicil kekurangan. Nggih Gus, siap Gus. Itu digenjot sholawat nariyah 11 kali habis sholat. Nggih Gus. Ini 1 juta uang duit. Oh itu Jakarta, ini Jakarta. Kaos harlah. Kaos harlah sama sarung harlah sudah ready loh. Beli yang ori, jangan yang abal-abal. Karena yang ori ada barokahnya. Loh, barokah no. Dibangun masjid. Lah piye? Dodol agama gak payu-payu. Akhirnya dodol sarung ae. Alhamdulillah. Wes. Uangnya di dalam sarung. Nanti coba kalau uangnya nggak ada dicari di dalam sarung. Uangnya kata Mas Danu di dalam sarung. Kata-kata boleh Gus? Apa kata-katanya? Janganlah mencari sebuah berkat, tapi carilah sebuah berkah. Kita tidak tahu berkah itu kapan datangnya, tetapi berkah akan datang saat yang tepat. Saya yakin berkah itu akan lebih nikmat dibandingkan berkat. Oke. Berkah lebih nikmat daripada berkat. Berkat ini berkat panganan itu Mas. Bisa bahasamu asul-asul. Asul-asul enek Ustadz Sulmet bareng bahasamu asul-asul. Kampungan. Aduh, ya di sini kayak gini. Kalau Senin lebih tolol lagi ini ya kan. Senin. Kalau ibu-ibu mungkin yang dari jauh Ustadz Sulmet biar tahu. Yang dari jauh mana Mas Fauzi? Sudah ya. Nggih. Kali saja Gus nggih. Pantun. Nggih. Piye? Neng Boyolali tuku susu. Siap. Susu diombe wong meteng. Wah. Mukok-mukok. Ati iki wis kadung jeru, tanpa Gus Idam aku iso gendeng. Ciile. Buset deh. Nggih Gus. Nggih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudus ada mana? Hah? Oh ini yang saya di Kudus itu loh. Perwakilannya coba siapa? Coba tak pilih aja sing dia. Wah ini rombongan Kudus dari Kudus ini. Dari Kudus naik bis banyak orang ini loh Ustadz. Yang janda ada? Ayo itu janda wi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini? Nikmah dari Jepang Mejobo Kudus. Gus. Oh, apa yang waktu itu Betul. tak tanya di alun-alun? Nggih, leres Gus. Jadi saya pernah ngaji sama Bupati, Wakil Bupati Kudus, Pak Samani sama Mbak Belinda. Lah ini ketemu rombongan ini. Sekarang kok malah nyampe sini nyusul. Ya, Gus. Memenuhi janji dan tanggung jawab kami dari bulan kemarin April yang kami janjikan kepada Gus Ikdam. Malam hari ini perkenalkan, nama saya Nikmah dari Jepang Mejobo Kudus. Kami membersamai 50 orang anggota Sofatul Ahibah yang biasa dipanggil buron Gus. Buron. Ya. Wah. Buron Kudus atau kepanjangan dari pemburu syafaat Nabi. Oh, Masya Allah. Nyampe sini jam berapa tadi, Mbak Nikmah? Kami dari Kudus habis subuh Gus. Alhamdulillah sampai sini lancar jam 12 siang. Jam 12 siang duduk di sini? Nggih. Wah, mulai jam 12 siang. Padahal ini lagi tak bongkar Ustadz ini. Karena mau tak rehab. Tapi kehujanan Gus, tapi alhamdulillah. Kehujanan di situ. Mulai jam 12 siang.
Jadi memang unik. Saya itu kalau ngaji di mana-mana jamaah biasanya ngapling dulu, ngapling. Kadang ada yang kebablasan itu minta sertifikat. SHM, coba. Ya Allah. Kepareng matur Gus. Apa? Dalu niki dalam sak rencang selesai rutinan bismillah ajeng langsung menuju Pondok Induk Mambaul Hikam Mantenan untuk memasang roncian 3 makam aulia Mantenan lan aben jenengan Masya Allah. Kiai Haji Khalid. Masya Allah. Karena dapat tugas dari Ibu Nyai Umama Gus. Nggih. Matur suwun. Nyuwun tambahing pangestu Gus, Nggih. mugi sedanten pinaringan lancar. Nggih. Mugi sedanten hikmah kita membawa berkah lan barokai sedanten majelis sofatul akhibah dari Iya. Kudus, sehingga kita tidak pulang dengan tangan kosong tapi membawa berkah dari ST dan Pondok Induk Mambaul Hikam Mantenan. Nggih, amin. Kan besok mau haul besok itu di pondoknya kakek saya 15 kilo mungkin dari sini. Nah, makam abah saya kan di sana. Nanti jam 1 siang, jam 1 malam dari sini kami langsung menuju ke sana untuk melaksanakan tugas. Setelah nanti selesai ziarah pemasangan, lalu kita akan hataman lalu pulang ke Kudus Gus. Masya Allah. Tambahin pangestu Gus. Doakan ayah saya, kakek saya, matur suwun. Pun kersa ziarah teng abah kawula. Ini ada sedekah dari teman-teman tadi. Nanti buat kas. Nggih. Apa itu? Buron, kas buron ini 2 juta ini. Alhamdulillah. Buat semoga jenengan berkah, Gus. dapat gelas muk Sabilu Toba Harlah ke-6. Buat anak yatim saya ndak dapat sarung Gus. Oh iya. Nganu, suamimu kemana? Suamimu? 9 tahun yang lalu beliau meninggal karena penyakit gagal ginjal, cuci darah Gus. Ya Allah. Konsumsi itu, minuman nganu. Minuman ekstra jos kerating deng ketika Lah iki nesu no. Lah wingi merek kuwi iso nesu wingi. Aduh. Disebut ning kene. Duh. ketika itu Ki ekstra anak jos kami ndelok arek yang kerating masih deng. kecil berusia 8 bulan Gus, masih berangkang, dan yang nomor 1 masih kelas 2 SD. Yang nomor 1 SD. Kelas 2 SD, sekarang kelas 2 SMA, alhamdulillah. Yang kecil baru 8 bulan ketika ditinggal ayahnya, sekarang sudah kelas 5 SD dan ini mau hitanyon tambahin pangestu Gus. Nggih amin. Di sini ada khitan masal besok. Tapi sudah penuh belum? Oh sampun penuh. Di sini besok ada khitan masal Ustadz. 200 lato-lato. 1 hari. 1 hari. Iya. Gratis tanpa dipungut biaya. Malah dapat sarung mangga, snack gusikdam, dan itu super ring itu bagus itu. Jadi habis sunat langsung bisa lari, sepak bola bisa, renang bisa. Itu. Gus nyuwun tambahin pangestu supados kita sak rombongan sakit istiqomah estu ngalah berkah Gus Ikdam dan Nyai Rit. Iya. Nanti besok insya Allah kalau bangunannya udah rapi, iyup kok sudah teduh, nggak panas. Mohon maaf loh, nggih. Nggih. Masih ada pembangunan, mohon maaf. Nggih. Pokoknya cita-cita saya gimana jamaah senyaman mungkin lah, baik yang di sini maupun di sana. Bismillah, rutinan kita insya Allah 2 bulan sekali sowan ke sini Gus. Emang Ya biasanya Allah. sebelum sowan ke sini kita ke Pondok Induk. Induk dulu, ziarah ke abah jenengan, terus aulia jenengan. Tahu makamnya abah saya yang di mana tahu? Tahu Gus. Oh. Sudah minta izin sama Bu Nyai sama Kang Pondoknya diberitahu, alhamdulillah. Masya Allah, makasih. Nggih, Itu setelah memang itu kita ke sini terus sowan Bu Nyai Rit, minta doa restu dan minta barokah beliau. apa nikah sama Dani ini aja.
Brondong. Uangnya di dalam sarung, nanti dicari uangnya di dalam sarung. Mugia berkah nggih Gus, nyuwun tambahin pangestu Gus. Uangnya buat kas, kalau oleh-olehnya buat jenengan. Nggih, matur sembah nuwun sanget Gus. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari Kudus. Jadi kayak destinasi wisata. Ya Allah, alhamdulillah. Kayaknya apa tapi memang bojone kok mati ya. Mesakne ya. Tapi takdir, takdir. Ide yo ora ngerti, Pak. Kene saking jamaah UPH Haji Al Aziziyah Kayen Pati Jawa Tengah. Udah buat yang lain nih. Ya udah, ini karena sudah malam kita melanjutkan membaca Simtud-Duror ya. Terus nanti mahal qiyam. Mohon maaf yang lainnya nggih. Malam Minggu kita di mana, Pak? Man 1 Kediri. Untuk wilayah Kediri dan sekitarnya malam Minggu bisa merapat di Man 1 dekatnya UIN ya. YIN Kediri ya. Man 1 Kediri malam Minggu ya, sama Hadroh Ustadz Sabilul Toba. Ya kayak gitu. Di sini itu kayak gitu, orangnya macam-macam. Kalau malam Selasa biasanya ada non muslim, tapi kalau malam Jumat non muslim apa ada? Nggak ada ya, nggak ada. Malam Selasa biasanya non muslim banyak, Buddha, Hindu, tapi ya yang paling banyak Islam KTP itu. Pun monggo kita lanjut ya, biar nggak kemalaman. Allahumma sholli ala Muhammad.